li sihhatil islami wal iman wa faddalana ala katsirin mimman khalaqahum bil ilmi wal irfan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul halimul mannan alladzi idza su'ila a'ta wa idza stu'ina wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi azhara dinal haqqi alal adyan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yuhsarul insan. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, langkung rumiyin kula wasiat dumateng ngarsa panjenengan sami ing saklebetipun gesang menika, monggo kita samiya netepi takwa dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang supados leres-leres dados tiyang ingkang bahagia, tiyang ingkang beruntung wonten donya lan akhirati. Dan perlu kita ketahui bahwasannya kita mengakui ataupun tidak mengakui, kita mengakui sesungguhnya diri kita adalah orang yang memeluk agama Islam. Tidak cukup mengaku, tidak cukup mengaku Islam dengan lisan saja, tetapi harus dibuktikan bahwasannya kenyataan Islam kita ini harus kita buktikan dengan perilaku kita, harus kita buktikan dengan tatanan dan tuntunan syariat Islam, harus mengerjakan undang-undang agama Islam. Tidak cukup Islam itu hanya diakui dengan lisan kita, tetapi tatanan undang-undang Islam tidak kita kerjakan. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bersama bahwasannya agama Islam ini merupakan bangunan, diibaratkan gedung, diibaratkan benteng, yang mana benteng atau gedung itu kalau ingin kokoh, kalau ingin benteng dan gedungnya ingin selamat, maka harus berhati-hati dalam membangun gedung tersebut. Begitu juga Islam yang diibaratkan gedung atau bangunan,
itu perlu ada tiang yang kokoh. Dan di antara bangunan Islam dan di antara kekokohan agama Islam itu harus menepati 5 tiang. Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi agama Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama yaitu bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersaksi dengan lisan kita, kita ikrar dengan hati kita, kita mengiktikadkan dalam hati kita sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang nomor 2, wa iqamis shalah. Kalau Islam ingin kokoh, Islam ingin tegak, Islam ingin jaya di negeri yang kita cintai ini, di antara pondasinya adalah iqamis shalah. Istiqomah dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Kadang-kadang kita mengaku Islam, kadang-kadang kita mengaku iman kepada Allah, tapi sholat 5 waktu banyak kita lalaikan. Kadang-kadang kita zuhur mengerjakan sholat, asar hilang. Maghrib mengerjakan sholat berjamaah, isya hilang. Kadang-kadang isya sholat berjamaah, subuh hilang. Padahal di antara pondasi yang menguatkan agama Islam itu adalah sholat 5 waktu. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, berarti orang tersebut telah menguatkan, telah mengokohkan agama Islam. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu karena sibuk, karena pekerjaannya, sehingga sholat gangsal wekdale dipun tilaraken, faqad hadamaddin, berarti kita yang merobohkan agama Islam itu sendiri. Karena apa? Karena pondasi dari agama Islam, kuatnya agama Islam, tegaknya agama Islam, diantaranya adalah sholat 5 waktu. Wa ita'iz zakah, pondasi dari Islam yang menguatkan agama Islam. Yang nomor 3 yaitu mengeluarkan zakat. Mungkin kita diberikan oleh Allah rizki yang lebih, kita sudah berhak untuk mengeluarkan zakat. Maka dari itu kita harus benar-benar itaiz zakah, harus mengeluarkan zakat tepat pada sasarannya. Karena saudara-saudara kita, karena tetangga-tetangga kita, sederek kula panjenengan sami, dulur kula panjenengan sami, kathah ingkang hidupnya, ingkang gesangipun di bawah garis kemiskinan. Tapi dengan kita yang diberikan rizki lebih oleh Allah, kita yang sudah berhak mengeluarkan zakat, sehingga bisa berbagi kepada fuqara dan masakin, kepada tetangga-tetangga kita, kepada saudara-saudara kita, sehingga dengan mengeluarkan zakat, dengan membagikan zakat, itu ikut serta kita dalam menegakkan agama Allah, dalam menegakkan agama Islam. Dan juga wahajjil bait, yang nomor 4, pondasi dari agama Islam yang menguatkan agama Islam adalah haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu.
Dan yang nomor 5, wa shaumi Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan yang sudah diwajibkan kepada umat Islam. Dan 5 dari syahadat, sholat, zakat, ibadah haji, dan puasa Ramadan. Ini semuanya merupakan pondasi, merupakan penguat dari agama Islam. Maka dari itu, mudah-mudahan kita sekalian bisa istiqomah menjalankan pondasi-pondasi syariat-syariat agama Islam tersebut. Tapi tidak cukup kita bersahadat, tidak cukup kita mengerjakan sholat, tidak cukup kita mengeluarkan zakat, tidak cukup kita melaksanakan ibadah haji, tidak cukup kita puasa di bulan Ramadan kalau tidak kita dukung dengan ilmu agama. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi syahadat kita, ikrar kita, pengakuan kita, kita sebagai hamba Allah, mengakui bahwasannya Allah Tuhan kita, itu harus didukung dengan ilmu. Bagaimana cara zakat kita, haji kita, puasa kita di bulan Ramadan, itu harus dukung dengan ilmu. Karena barang siapa yang mendaki dunia fa'alaihi bil ilmi, maka kita harus tahu tata cara, harus tahu ilmunya. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, begitu juga, maka itu dibutuhkan ilmu agama. Barang siapa yang ingin berhasil di dunia, kehidupannya bahagia, kehidupannya sejahtera, dan di akhiratnya, matinya ini ingin husnul khotimah, juga harus didukung dengan ilmu agama, harus didukung dengan ilmu-ilmu Allah. Maka dari itu sangat penting bagi kita sekalian sebagai umat Islam untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sangat penting bagi kita umat Islam dalam pengabdiannya kepada Allah ini harus didasari dengan ilmu. Maka dari itu kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk membimbing, untuk mengarahkan putra dan putri kita dengan mengenal ilmu-ilmu Allah. Mari kita tanamkan putra dan putri kita kenalkan dengan ilmu tauhid. Biar anak, biar putra dan putri kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal malaikat-malaikat yang wajib diketahui, mengenal yaumul qiyamah, mengenal takdir Allah. Maka dari itu marilah kita tanamkan ilmu tauhid kepada anak-anak kita. Dan juga sangat penting bagi kita sebagai orang tua untuk menanamkan ilmu fikih kepada anak-anak kita, biar anak-anak kita mengerti bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya puasa, sehingga anak kita bisa kenal sholat yang baik itu seperti apa, wudhu yang baik itu seperti apa, sehingga putra-putri kita bisa mengenal bagaimana caranya sholat yang baik, bagaimana caranya takbiratul ikhram, bagaimana caranya tumaknina, bagaimana caranya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maka dari itu penting bagi putra-putri kita kenalkan dengan ilmu fikih, sehingga di dalam bab jual beli ngerti dengan fikihnya, di dalam bab sholat ngerti dengan fikihnya, di dalam bab puasa juga mengerti dengan fikihnya, di dalam bab zakat kenal, bisa mengerti dengan fikihnya. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengenalkan ilmu fikih kepada putra dan putri kita. Dan juga penting
bagi kita sekalian untuk mengenalkan putra dan putri kita tentang ilmu tarikh, sehingga mereka akan kenal siapa Rasulullah Muhammad, bagaimana akhlak dari Rasulullah Muhammad, bagaimana cara Rasulullah Muhammad berjuang mensiarkan agama Allah, sehingga yang disampaikan itu benar-benar sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu dengan ilmu bisa sah ibadah kita, dengan ilmu bisa sah muamalah kita, dengan ilmu kita bisa mengenal Allah dan Rasulnya, bisa mengenal Allah dan Rasulnya, bisa mengenal malaikat-malaikatnya. Maka dari itu Rasulullah menegaskan dalam satu hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu, matos ilmu niku hukume wajib kagem tiang Islam, baik jaler utawi estri. Mila saking menika penting kula panjenengan sedaya dalam menuntut ilmu ini tidak ada batasannya, mboten wonten batese. Umur kula panjenengan sami dalam menuntut ilmu niki mboten wonten batese, mulai taksih alit ngantos kula panjenengan sami dipanggil dening Allah, sampai kita dipanggil oleh Allah, tetangga kita bersama-sama baca tarja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berkewajiban untuk menuntut ilmu itu masih diwajibkan oleh Rasulullah Muhammad. Asaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Terus Kanjeng Nabi Muhammad luwe nulungsone menungso besok ning dina kiamat niku tiyang ingkang punya kesempatan mencari ilmu, tiyang sing kagungan kesempatan ngaji thalabul ilmi, hadir di majelis-majelis taklim, tapi mereka tidak mau untuk menuntut ilmu. Orang yang punya kesempatan untuk taklim, tiang ingkang punya kesempatan untuk mencari ilmu ketika hidup di dunia, tapi mereka tidak mau menyempatkan dirinya untuk mencari ilmu, mongko niku terus Kanjeng Nabi termasuk asadun nas hasratan yaumal qiyamah. Wong sing paling rugi, wong sing paling nulangsa benjang wonten ing dinten kiamat. Karena dengan ilmu, para hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, kita bisa mengerti tatanan agama. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Napa malih terus Rasulullah Muhammad, wa man tarakal ilma min ajli anna sahibal ilm fakirun au asgharu minhu sinnan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Terus Rasulullah Muhammad, barang siapa yang meninggalkan ilmu, sintenipun tiyang ingkang gesange niki menapa mboten purun mados ilmu, alasannya anna sahibal ilm fakir, karena gurunya atau orang yang mengajar itu fakir. Aku gak katene golek ilmu, apa gurune melarat. Au asgharu minhu, wong sing gak gelem golek ilmu alasannya karena yang mengajar utawa sing mulang itu usianya lebih muda. Aku gak katene golek ilmu, apa sing mulang iku lembut-lembut, umurnya lebih muda. Mencari ilmu alasannya karena gurunya fakir, karena gurunya miskin, atau tidak mau mencari ilmu karena gurunya itu lebih muda daripada umurnya daripada dirinya sendiri.
Kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka persilahkan, kata Rasulullah, ambil posisi tempat di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di zaman akhir ini sudah banyak sekali. Jadi kadang-kadang walaupun tua tidak mumpuni dengan ilmunya, sehingga tidak mau belajar dan tidak mau mengaji kepada yang lebih muda. Ini kata Rasulullah Muhammad, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dipersilahkan untuk mengambil tempat di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu orang yang sangat mulia di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, kata Rasulullah, jadilah kalian orang yang alim. Kalau memang kalian tidak bisa menjadi orang yang alim, au muta'alliman, pilihlah kamu menjadi orang yang muta'allim, orang yang belajar. Tidak mandang usia siapa yang ngajar, yang penting yang ngajar itu lebih alim daripada yang diajar. Kata Rasulullah Muhammad, jadilah kalian orang yang alim. Kalau memang kalian tidak bisa menjadi orang alim, paling enggak au muta'alliman. Kita senang menjadi orang yang belajar. Kita tidak bosan-bosan walaupun usia kita sudah tua, walaupun umur kula panjenengan sampun sepuh, tetep dadi wong sing kepingin haus belajar ilmune Gusti Allah. Karena kata Rasulullah Muhammad, wala khaira fima siwa dzalika, dan tidak ada kebaikan bagi lainnya alim atau muallim, muta'allim. Maka dari itu kula panjenengan sami monggo dalam mengamalkan ilmu kita, dalam mengajarkan ilmu kita ini tidak bosan-bosan. Dan begitu juga dalam kita mencari ilmu atau mengaji ini tidak bosan-bosan. Karena itu adalah bimbingan, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anna thawaba majalisil ulama ibadah linnas laqtatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi syukin syukahu. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan lau anna sawaba majalisal ulama badalinnas, seandainya pahalanya majelis-majelis ulama, seandainya pahalanya majelis-majelis ilmu, kita bersilaturahim kepada ulama itu diperlihatkan oleh Allah kepada manusia. Seandainya majelis-majelis ilmu pahalanya diperlihatkan oleh Allah kepada manusia, laqtatalu alaihi hatta yatruka kulladzi imaratin imaratah wa kullu dzi syukin syukah. Saumpami Allah niku ngetokno ganjarane majelis ulama, ganjarane ngumpul kalian para alim, ganjarane ngumpul tolabul ilmi bareng-bareng diketokno mbek Gusti Allah, mongko menungso iki tentu akan mengadakan peperangan. Maka tentunya manusia ini akan mengadakan peperangan karena hanya ingin berebut mencari ilmu. Maka manusia akan mengadakan peperangan karena hanya ingin berebut hadir di majelis taklim. Niki saumpami ganjarane wong golek ilmu, majalisul ulama, majelis taklim dipun ketinggalaken dening Allah. Maka bagi mereka yang punya jabatan akan rela meninggalkan jabatannya. Maka mereka seandainya dagangannya yang laris di pasar, maka akan rela untuk menutup, maka akan rela untuk menutup pasarnya. Ini seandainya ilmu, seandainya majelis ilmu itu diperlihatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah mudah-mudahan kita sekalian dalam waktu
sisa umur kita ini mudah-mudahan kita sekalian bisa tetap menjadi orang yang bisa mengajar atau orang yang bisa belajar. Paling enggak kita bisa hadir di majelis-majelis ulama, paling enggak kita bisa hadir di majelis-majelis taklim, sehingga dengan menghadiri majelis taklim, dengan mengajarkan ilmu dan belajar ilmu, kita sekalian akan mendapatkan akan menjadi orang yang bahagia di dunia sampai di akhirat. Nas'alullahal karimal majid ayyarzuqanal ilmal mufid wa yahtima kalamana bi kalimatit tauhid. Inna ahsanal mawaidis syafiyah kalamu man la tahfa alaihi khafiyah. Wallahu ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu jawadun karimum malikum barrur raufur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ati min afdalil ayyam wa khassahu bisa'atin ad-du'a'u fiha mujabun masmu'un lil hadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ibad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful ubbadi waz zuhad. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa aksiru minas salati ala nabiyyikum yu'azzim lakumullahu biha ajra. Wa qala ta'ala mukhbiran lakum wa amira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ala ahli ta'atika ajma'in. Allahumma arda an ahlil khilafati wa mustahiqiha bitahqiq amiril mu'minin sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq wa anil halimil awwab an-natiki bis-shawab amiril mu'minin sayyidina Umar bin al-Khattab wa anzin nurain wal burhan jami'i suwaril Qur'an amiril mu'minin sayyidina Utsman bin Affan wa an laisi bani Ghalib imamil masyariqi wal magharib amiril mu'minin sayyidina Ali bin Abi Thalib wa anis sittatil bararah alladzina hum tamamul asyarah wa an baqiya wa an sayyidatina wa an sayyidati nisa'il alamin Fatimah binti sayyidil mursalin wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa aslihillahumma wulatana wa umara'ana wa quddatana wa hukamana wa ulama'ana salahan tammah waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma adfa annal ghala wal waba wal bala wat ta'una wa jami'al amrad wa mautal faj'ati wal munkar wal bagh wal qahta wal jadba was suyuf al mukhtalifa wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'amma. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ij'al hadhil baldata baldatan thayyibatan aminatan mutmainnatan rahiyatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik. Allahumma ya qadiyal hajat iddi hajatina wa ya mujibad da'wat ajib da'watina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala na'maihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا